Halo guys, selamat sore. Di sini ada Miko. Nah, hari ini Miko mau cerita sedikit. Hari ini Miko lagi di Pantai Indah Kapuk. Tadi pagi habis kerja dari jam 7 pagi sampai sekarang udah gila ngantuk banget ini mata udah yang. Nah, hari ini lagi bawa si Maca untuk makan makanin listrik di Pantai Indah Kapuk di Golf Island ini. Nah, teman-teman, jadi ini ada sedikit cerita ya. Ini mau cerita sedikit tentang perjalanan yang akan kita jalanin besok. Nah, jadi Miko akan bawa kalian jalan-jalan lagi, balik lagi ke Labuan Bajo. Kenapa Labuan Bajo lagi? Karena kita pernah ke Labuan Bajo, kalau di video sebelumnya. Tapi ada satu hal yang akhirnya harus menunggu kedatangan berikutnya. Apakah itu? Kalian cek dulu video sebelumnya. Nah, ke hari ini besok nanti pesawatnya bakal naik Garuda Indonesia jam 11 siang kalau nggak salah. Nanti kita nyampe di Labuan Bajo sekitar jam 2 siang waktu Labuan Bajo ya, karena waktu di Labuan Bajo itu 1 jam lebih cepat. Nah, gimana besok ke cuacanya di sana, gimana keseruannya? Semoga semuanya aman-aman aja, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya pasti cuacanya semoga bagus ya. Let's go, sampai ketemu di Labuan Bajo. A few moments later. Oke, kita udah sampai di Labuan Bajo dan sekarang kita lagi ngeliatin sunset di pantai PD. PD atau Pede? Jadi nggak tahu namanya apa, pokoknya pantai PD. Nah, di sini jadi ini sehari, kalau nggak sehari sebelum untuk berangkat ke jalan-jalan ke Komodo dan pulau-pulau sekitarnya, Miko sempetin menikmati sunset di pantai ini. Cuman sayangnya nih, pantai ini agak sedikit kotor ya. Semoga nantinya ke depannya warga sekitar akan mulai sadar untuk merawat pantai ini dan bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat biar lebih ciamik lagi tempat ini untuk dijadiin tempat kunjungan para wisatawan. Nah, ini adalah pagi dimana kita akhirnya hari H yang ditunggu-tunggu nih. Aduh, gila, akhirnya bisa apa ya? Apa namanya ya, kayak deg-degannya tuh parah banget gitu kan, kayak excited banget untuk menunggu hari ini. Hari dimana kita mulai sailing selama 3 hari 2 malam ke Pulau Komodo, ke Pulau Padar dan beberapa tempat lainnya yang bakal gila memanjakan mata banget ya pastinya. So, coba ikutin aja terus video ini. Nanti kita bakal lihat aja nih kita mau kemana aja dan gimana fasilitas kapalnya, lalu gimana perasaannya selama perjalanan. So, yuk kita boarding dulu ke kapalnya. Jadi ini kita di pelabuhan yang di Labuan Bajo. Ini salah satu, ini pokoknya pelabuhan yang keren banget sih, termasuk yang keren ya ini. Tapi emang kalau pagi emang rame, serame ini gitu loh. Karena banyak banget perjalanan, itu dari 24 jam itu selalu ada kapal kecil kah, kapal besar kah, bahkan ada kapal pelni yang gede banget itu juga mampirnya ke sini. Nah, ini kita udah siap-siap, udah di samping ngomongin dermaga ya. Kita bakal menuju kapal kita, ada tengah laut. Jadi kita bakal menuju ke kapal kita itu menggunakan sekoci atau perahu yang kecil dulu. Nah, di sini kita udah mulai boarding dan ini yang jalan duluan menuju kapal melalui perahu ini adalah barang-barang kita seperti tas, ransel, dan koper. Dan di situ juga ada staff yang akan membawa kita keliling selama sailing nanti. Pantai Indah Kapuk nggak ada gitu? Nggak ada, Ancol nggak ada. Nggak ada. Jakarta. Ini Bekasi. Apalagi di Bekasi.
Iya, Bekasi nggak ada laut. Dan inilah kapal kita yang akan menemani perjalanan selama 3 hari, 2 malam di perairan Pulau Komodo. Nah, di sini adalah proses pembagian kamar nih. Jadi kita lagi dianterin, oh nanti tamu yang ini di kamar yang ini, tamu yang ini di kamar yang ini. Dan ini kita lagi dibagi-bagi kamarnya. Jadi sekarang udah di kapalnya. Nah, ini udah di tengah laut. Ini pelabuhan tadi di belakang sana, ini pelabuhannya. Dan ini kamarnya yang aku dapat. Jadi ini kamarnya seperti ini kasur, bantal tasnya tuh taruh situ. Lalu ini ada AC-nya. AC-nya sendiri segede ini. Nah, sekarang kita udah taruh barang di sini, kita bakal naik ke atas sana. Nah, ini gimana tutupnya ya? Oh, tutupnya seperti ini. Tarik. Oke. Dan ini adalah suasana di lantai paling atas deck dari kapal ini. Nah, di sini nanti kita kalau makan nanti bakal di sini, kita kalau ngumpul di sini, kalau ngobrol di sini. Ini kayak tempat paling pewek di kapal ini buat rame-rame ngobrol atau nongkrong. Kampai. Hah? Gimana Ci, mau nyoba? Kayaknya jangan. Wah, Hah? kayaknya jangan. Enak ya, sampai sono lagi. Iya, naik lagi. Gua mau nunggu di bawah aja. Ya. Mau sana aja. Mau coba deh. Kalau nggak kuat paling turun lagi. Injakannya nggak rata katanya. Ini benar-benar kayak handmade ini dibikinnya. Wah. Ini bisa naik gimana turunnya nanti ya? Ya. Kita bakal naik ke atas sana guys. Jalannya lain berpasir. Kita matikan kamera dulu. Breathe. Oke. Yuhu.
Jadi setelah nanjak ya lumayan. Maksudnya bukan tanjakannya tinggi atau gimana ya, gue lebih mikirnya adalah ini bisa naik bisa turun nggak ya gitu, karena jalannya agak sedikit curam dan berbahaya karena berpasir. Kayak terjun aja boleh pakai biar pakai fox ya, flying fox ya. Nah ini ada ibu ini di sini sudah menutupi diri karena panas. Nah ini ya, boom, Bagus banget. bagus bets. Bener. Sini nggak rugi. Ini nggak pakai filter, ini kayak di Google dah gambarnya. Ini nggak pakai filter. Ini namanya Color Island. Kelor. Oh, Kelor. Wah, Beautiful, masya Allah. wah pemandangannya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ada vlog di dalam vlog. Ayo udah panasan ya kamu. Bagus banget. Setelah kita melihat pemandangan-pemandangan yang bagus ini gitu kan, sekarang kita bingung caranya turun gimana. Katanya kakinya miringin. Jadi sekarang kita turunnya miring katanya. Otaknya juga miring ya. So tadi kita habis naik ke atas bukit sana. Jadi tadi bukit yang itu, lalu kita turun di tangga yang di sebelah sana. Nah sekarang kita lagi istirahat dulu, ngadem-ngadem sambil ngeliatin pantai yang bagus ini di Pulau Kelor. Keren banget. Nah kalau misalkan kalian mau tahu tadi kita sailingnya dari mana? Tadi kita sailingnya dari sebelah sana. Kalau misalkan kalian zoom, ini ada Labuan Bajonya ada di sini. Nah kita pakai kamera konser kita ya. Jadi di sini Labuan Bajo guys. Jadi Labuan Bajo di sebelah sana. Kita sekarang di sebelah sini. Airnya jernih banget, keren banget. Ini aku pakai sendal. Bagus banget sih. Jadi di Pulau Kelor ini kalau dilihat sih kayak sebenarnya kayak nggak ada rumah ya, tapi kayak ada yang tinggal di sini gitu. Dan di sini banyak warung-warung. Kayak kalian mau beli souvenir ataupun jajan-jajan di sini juga ada. Di situ. Sekarang kita lagi jalan-jalan di bagian sisi pulau yang lain, jadi sebelah sana. Nah sekarang lagi di sebelah yang sini. Nah di sini pemandangannya juga gak kalah bagus. Jadi ada pulau, itu pulau apa itu nggak tahu. Ada gunung gitu kayak bagus gitu ya. Dan airnya juga sama-sama jernih dan biru. Wow, keren banget. Saya dapat informasi juga kalau misalkan di sini harga makanan tadi beli kelapa gitu kan itu harganya 30.000. Masih make sense ya untuk di tempat seperti ini jauh dari pusat atau daratannya. Jadi untuk jajan di sini jangan terlalu takut bawa ya uang cash, karena kalau untuk beberapa saat itu suka nggak ada sinyal. Jadi sekarang sih di sini masih ada sinyal sedikit-sedikit. Kalau misal, oh ya tadi by the way dari Labuan Bajo ke sini itu dalam waktu 1 jam sailingnya. Jadi kita tadi makan siang dulu di kapal. Nah ini kita mau jalan ke arah warung-warungnya. Liputan 6 terkini. Ada apa Bu tadi Bu? Jadi ada bule ngambil anduk di hotel ibu di Zasko. Lalu pas check out bulenya marah-marah, katanya pelayanannya jelek. Akhirnya bayar 300.000 bulenya, dia marah-marah dulu. Lalu dipakai tadi buat berenang ya Bu ya. Sekilas info. Makanya kenapa nggak mendingan beli aja gitu? Baru. Jadi ada sesi gibah ya guys di sini. Ada sesi gibah. Iya. Gibah internasional anjir. Briefing tadi tujuan hari saya kira gimana? Lupa.
Oh, lupa aku. Aku ingetnya ada kelawar aja ingetnya. Alas tengah. Ya, oke, kita naik kiri kanan yang sebelah dulu, yang 3 orang sebelah. Oke. Langsung tengah atas ya Bu ya. Ya, tangannya kejepit. Ya, ini dulu yang situ, langsung tengah atas. Ya, langsung yang itu. Bentar, biar saya bantu. Airnya kencang. Ya, langsung tengah atas. Ya. Ya. Ya, kayak mami. Karena airnya kencang. Oke, jadi sekarang kita sudah balik ke kapal. Tadi kita habis dari pulau. Pulau Kelor yang ada di sana. Jadi nanti kita ke sana ya, kita tidak bisa merapat pakai kapal gede ini, jadi harus naik kapal yang kecil dulu. Jadi kan ada sedikit apa ngomongnya ya? Ada sedikit heboh ya karena tiba-tiba gelombangnya udah mulai ada naik gitu. Nah, tapi sekarang kita udah di kapal, bapaknya lagi jemput lagi angkat tamu yang lain, jadi kita berlima dulu untuk 4 berikutnya. Habis ini kita mulai jalan lagi. Mana ikutin aja sampai habis video ini. Nah, jadi di kapalnya suasananya sekarang seperti ini. Aku lagi duduk di bagian atas lagi. Kayaknya kayak tempatnya paling comfort di kapal ini gitu loh. Ya, kita sambil menunggu sambil. Nah, nih buat teman-teman yang suka trip seperti ini tapi takut mual, goyang-goyang, selalu coba duduk di bagian tengah dari kapal ini karena nggak terlalu goyang. Nah, itu ada. Hai Ibu, apa kabar? sini. Nah, ini kita lagi ngebahas tips buat orang yang mabok laut. Jadi tipsnya adalah duduk di bagian tengah, Bu. Aku mau terbang loh. Jadi kamu harus duduk di bagian tengah sini, menghadapnya ke depan. Jadi itu agak sedikit mengurangin mualnya gitu loh. Karena aku juga tipe orang yang mual. Ini aku belajar ini dari pada saat dulu trip ke Maldives. Ya, jadi pada saat naik kapal tuh orang di sana tuh ngajarin, oh kamu mual kamu duduk di tengah agak bagian depan. Gitu katanya. Kalau jangan di bagian belakang. Padahal kan ya biasa anak-anak introvert kan suka duduk di belakang gitu. Kayaknya di belakang itu impactnya bakal lebih berasa. Jadi di sini kita bakal jalan lagi ke pulau lainnya, Pulau Kapuk. Tidur. Ibu ini sudah mau pulang tidur. Enak banget anginnya. Kita ada bantal. Iya, ini ada bantal di depan. Berarti gelombangnya udah mulai tinggi. Tuh. Jadi tadi makanya kenapa tadi kita bisa berangkat langsung kapal ber-9 sekocinya, sekarang dia jadi ber-4 ber-5. Oke, kita off kamera dulu, kita jalan lagi ke destinasi berikutnya. Setelah dari Pulau Kelor, ternyata kegiatan selanjutnya adalah snorkeling sore di perairan Pulau Batu Strawberry. Kalau nggak salah namanya itu. Kenapa dibilang Pulau Batu Strawberry? Karena emang batu dan tanah di pulau itu ada yang warnanya pink. Kalian bisa cek di Google deh. A few moments later. Nah, di pas snorkeling ini nggak banyak sih bikin videonya, cuman ya Miko pakai Crocs karena itu sangat membantu untuk ngambang.
Oke guys, jadi tadi kita baru selesai dari snorkeling. Snorkelingnya itu ada tadi di dekat-dekat situ tuh. Jadi snorkeling daerah-daerah situ. Tadi di situ terumbu karangnya lumayan oke, walaupun udah mulai banyak yang putih juga ya kesetinya. Nah ini nama daerahnya adalah Pulau Strawberry. Kenapa dibilang strawberry? Karena itu, kalau kita zoom, itu warnanya pink. Nah, jadi ini yang menyebabkan namanya jadi bukit Pulau Strawberry. Nah, ini warnanya warna pink warnanya. Jadi tadi kita udah ke Pulau Kelor, lalu kita snorkeling santai di Strawberry ini, daerah Strawberry. Nah, sekarang kita lagi baru naik, kita lagi nungguin mau ngantri mau mandi gitu. Jadi satu nih peralatan mandi gue udah di sini. Ini lagi ada yang mandi. Nah, kita sekarang lagi on the way juga jalan ke tempat namanya yang tempat lihat untuk spot untuk ngeliatin kelawar gitu. Nah, ini kita lagi mulai sering lagi, katanya pulaunya yang ini yang menyembul ini. Kalau dari sebelah sana guys. Capek juga ya habis snorkeling tadi. Pemandangannya bagus banget. Pakai pelampung? Oh, Pakai tadi, Kayak tadi. Iya. Terus Turun. ke air. Iya. Oh, terus gimana berenang? Ambang-ambangnya pakai pelampung. Oh, terus kaki. Oh. Yang bisa berenang. Si Jason Pakai yang kaki bebek. Oh, berarti dia nggak pakai pelampung dong? Enggak. Oh. Cuman capek. Dia mah sering udah. Cuman jadi capek kalau nggak pakai ini. Nggak pakai apa? Nggak pakai pelampung. Ada bantuan dalamnya ya. Hah? Iya makanya. Sumpah guys, ini adalah momen yang hari pertama yang bikin gue nggak bisa lupa sampai tua nanti. Mungkin sunsetnya indah banget, gila sih, merinding bahkan sampai video ini gue edit, gue masih merinding ngelihat footage yang ini. Gila, sunsetnya bagus bener. Tapi ini sudah hilang sih. Sebenarnya ini yang jantan sudah mau buah. Oh, kalongnya. Iya, betinanya lagi make up. Oh gitu. Jadi kalongnya telat keluar gitu ya. Lagi pada make up dulu katanya. Jadi di sini tuh kita mau di spot ini, kita tuh biasa suka banyak kalong terbang katanya. Nah jadi tadi kata si kakaknya kalongnya lagi make up dulu katanya gitu. Nah ini di bagian sana sudah mulai gelap. Di bagian sini masih sedikit terang. Dan kakak kita satu ini masih ngunyah ya kakak. Kakak kita tuh ini masih ngunyah.
jalan ke bagian depan. Nah, jadi di spot ini kita tuh sambil Kalong, nanti aku kasih ngeliatin kalong. Oh, kalongnya di sawer di sini gitu ya. Nah, di situ tuh banyak. Kalongnya banyak sekali. Mereka mau terbang kemana ya? Jadi kalongnya terbangnya dari arah itu bukan kalong, itu ada burung di sini. Ada burung juga. Kalong dek. Wow. Oh iya nih kalong. Wah, udah pada keluar tuh. Gila, ditemanin dengan sunset yang tadi udah keren banget di sebelah sini. Sekarang kita lagi ngeliatin kalong yang sana. Nah, itu masih banyak itu di sebelah tuh kayak semut nih kalau kolongan itu. Sebanyak itu kalongnya. Gila bets. Hah? Boleh. Ibaratnya di sana tuh kayak Tangerang sama Bekasinya gitu kan. Nah, ini pekerja-pekerja Jakarta apa yang mau kerja di Jakarta gitu. Nah, nih. Kayak beginilah kurang lebih. Tapi ini versi kayak lawarnya. Akhirnya guys, kita makan. Aku sudah lapar. Makan malam sudah sampai terkorok-korok ibu ini. Oke. Ada chicken, ada Lebih ke sini ya? ayam. Ini karena anginnya dari sini nih. Oke, let's go kita makan. Nama kamu siapa? Nama kamu. And then you answer. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Siapa? No, siapa? Aku. Aku. Ya, nama aku. Nama aku. And then you mention your name. Paru. God. Nama kamu. Siapa? Kamu. Yo. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Nice. Dan aku juga. Me too. Aku juga. Juga is two. Yeah. Just let's say. Setelah sunset ditemani dengan ratusan bahkan ribuan kelelawar yang menghiasi langit, akhirnya kapal kita sudah berhenti dan menjatuhkan jangkarnya di perairan Pulau Padar. Pulau Padar itu sering banget tuh kita lihat foto-foto orang yang suka foto di atas bukitnya itu. Nah, kira-kira pulau yang mana sih? Tahan dulu, malam ini kita istirahat dulu. Nanti subuh kita lanjutkan lagi perjalanannya naik ke Pulau Padar. Kurang lebih kalau malam penampakan pulaunya seperti ini. Dan ini kita lagi temenin bulan purnama, makanya agak sedikit-sedikit terlihat. Dan di malam ini sebelum tidur kita masih sempat ngobrol-ngobrol sampai akhirnya udah mulai ngantuk. So, stay tune di video selanjutnya. Thank you udah liatin sampai habis.